Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Oke, alhamdulillah. Masih semangat? Ya harus dong, harus semangat semua itu. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya yang kemarin pernah sempat melakukan pembelajaran secara daring, yakni insya Allah kemarin sudah berapa pertemuan? Sudah 2 pertemuan. Nah sekarang pertemuan ketiga, yakni kita melakukan pembelajaran secara luring. Nah dimana kemarin yang belum sempat Bapak sampaikan kepada semen-semen semua tentang pembelajaran bertatap muka secara luring. Sekarang pada kesempatan kali ini kita mulai pembelajaran tatap muka yang pertama, yakni melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Oke, untuk sebelum kita mulai pembelajaran sekarang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajaran atau pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan insya Allah manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih atas waktunya untuk berdoa. Selanjutnya Bapak di sini akan mengulas sedikit pelajaran tentang pertemuan minggu lalu atau pertemuan yang lalu tentang sayang kepada orang tua dan guru. Nah, di sini siapa yang di rumah tidak sayang, patuh dan nurut pada orang tua? Ketika disuruh membeli apa, disuruh membeli air, disuruh apa, menyapu dan lain-lain, tidak mau, malah membantah. Siapa? Nah, itu perbuatan itu tidak baik dan jangan sampai kita lakukan terus-menerus. Dalam arti orang tua adalah sosok yang terpenting dalam hidup kita. Ketika kita tidak ada orang tua atau tidak punya orang tua, kita sendiri pun tidak bisa lahir di dunia ini. Nah, berkat dengan adanya orang tua, beliau yang mengandung selama 9 bulan, setelah itu melahirkan, setelah melahirkan juga menyusui, merawat, bagaimana mendidik kita sampai sekolah, sampai saat ini di kelas 10 ini. Itu semua berkat orang tua kita. Nanti bahkan secara finansial maupun material ataupun non material, secara zahir batin, orang tua berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi kita selayaknya anak harus mentaati, mematuhi perintah orang tua, sopan santun kepada orang tua, adab kepada orang tua itu harus kita jaga. Oke, mungkin dari teman-teman semua sudah paham bagaimana cara menghormati dan orang tua. Contohnya mungkin ada 1, 2 anak mungkin bisa mencontohkan apa saja. Ya bagus. Contohnya seperti ketika disuruh langsung dilaksanakan, ketika dipanggil langsung dia berangkat, ketika dinasehati didengarkan. Itulah di antara perilaku sopan santun dan taat kepada orang tua. Bahkan ketika orang tua menyuruh, kita boleh kecuali orang tua kita menyuruh kepada maksiat, itu tidak boleh. Yang kedua, sekarang guru, ada orang tua, ada guru. Nah, dua sosok ini sama-sama penting dalam kehidupan kita. Orang tua yang melahirkan kita, guru yang mendidik kita. Di sini peran guru adalah sama dengan orang tua, yakni dimana guru adalah orang tua kita, namun konteksnya yang berbeda. Ketika orang tua dalam arti di lingkungan keluarga, menjadi orang tua kita di lingkungan keluarga, dan guru menjadi orang tua kita di lingkungan sekolah ataupun madrasah yang kita tempati untuk menimba ilmu.
Nah, bahwasanya ketika kita tidak ada seorang guru, bahkan kita tidak mengetahui siapa Tuhan kita, apa tujuan kita hidup di dunia, apa manfaat kita untuk menimba ilmu, itu tidak bisa kita ketahui ketika kita tidak ada seorang guru. Makanya di sini kita diwajibkan sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebab itu, karena kedua sosok ini adalah sangat penting dan berarti bagi hidup kita. Bahwasanya ilmu kita manfaat atau tidaknya itu tergantung kita taat atau patuh dan hormat kepada guru kita, seperti itu. Contohnya bahkan marak sekali pada zaman sekarang atau saat ini seorang guru disamakan dengan kedudukan teman. Ketika di kelas dia menganggap aku murid dan beliau adalah guru. Tapi ketika sudah keluar kelas, murid itu semena-menanya kepada guru. Bahkan ada yang mengajak ngopi, bahkan cara berbicaranya pun sudah seperti teman sendiri. Nah, itu perlu kita garis bawahi, jangan lagi seperti itu, karena jangan dibacakan seperti itu, karena bahkan dari segi umur pun kita sudah terpaut jauh antara murid dan seorang guru. Nah, bagaimana adab dan tata kerama seorang murid dan guru itu harus dijaga. Seperti halnya ketika anak kecil berbicara dengan anak besar, orang besar bagaimana, seperti itu. Jadi harus tidak boleh disamakan ya. Kalau sekarang banyak ketemu di jalan pun juga harus memperhatikan tata kerama tersebut. Berjabat tangan, mengucapkan salam. Kalau anak sekarang tidak, ketemu di jalan ding. Nah, seperti itu adalah salah satu akhlak yang kurang baik yang kita perbuat oleh antara murid. Sekarang setelah kita mengulas pelajaran pertemuan kemarin tentang sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru, kita melanjut pelajaran yang selanjutnya, yakni tentang mengelola wakaf dengan penuh amanah. Sekarang Bapak mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar istilah wakaf atau mungkin mempunyai contoh wakaf itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu. Ayo, siapa yang tahu? Nah, ya tanah wakaf. Nah, mungkin seperti itu. Sering kita temui tanah wakaf. Ada lagi apa? Musola wakaf. Seperti itu, masjid wakaf. Banyak sekali dan lain-lain, mungkin diantaranya seperti itu yang sering kita temui atau sering kita jumpai di sekitar kita. Bahwasanya wakaf sendiri menurut bahasa yakni wakofa, yang berarti berhenti ya. Ketika ada kata berhenti, seperti halnya dalam Al-Quran, ketika kita menulis bacaan dan di situ dalam tingkah wakaf, maka bacaan kita harus berhenti. Sama halnya seperti ini. Wakaf di sini dalam arti bahasa atau segi bahasa yakni berhenti, mencegah, menghentikan. Nah, apa di sini wakaf kok bisa berarti berhenti di dalam wakaf, bab wakaf ini? Dalam arti wakaf menurut istilah adalah memberhentikan atau mencegah harta untuk diambil manfaatnya. Nah, seperti itu, sekilasnya seperti itu. Jadi ketika wakaf, orang memberikan wakaf itu adalah sepenuhnya hak diberikan kepada orang yang menerima wakaf untuk untuk diambil manfaatnya, seperti itu. Nah, sedangkan wakaf senilai amal jariah karena ia sekedar sedekah biasa, disebabkan pahala dan manfaatnya lebih besar diperoleh, pahalanya mengalir terus bagi orang yang mewakafkan. Nah, seperti halnya saya mempunyai tanah. Nah, di sini saya mewakafkan tanah tersebut. Nah, dalam arti saya sudah menghentikan untuk mencegah harta tersebut dari kepemilikan saya atau hak milik saya. Ketika saya sudah mewakafkan,
satu tanah jret sudah saya wakafkan, sudah berarti itu sudah saya tidak berhak untuk atas milik tanah tersebut, sudah karena sudah saya wakafkan. Dan pahalanya pun ketika wakaf itu masih ada barangnya, dalam arti ketika kita wakaf seumpama kita wakaf musola, selama musola itu masih ada, maka selama itu juga kita masih mendapatkan pahala, karena pahala dari wakaf tersebut mengalir terus sampai kita bahkan kita meninggal, pahala itu kita tetap dapatkan seperti itu. Seperti itu. Seperti hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin. Yang pertama, shadaqatun jariyatun. Yang kedua, al ilmu yang tafa'u bi. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u lah. Seperti hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin. Shadaqatun jariyatun yang pertama, yang kedua al ilmu yang tafa'u bih, yang ketiga waladun sholihun yad'u. Nah, ketika anak Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang ada yang tahu? Yang pertama tadi apa? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Kenapa kok bisa katakan sedekah mengalir? Bahwasanya pahalanya terus mengalir, bahwasanya kita sudah meninggal, pahalanya pun itu sudah mengalir atau masih mengalir atau sudah mengalir, seperti itu. Ketika halnya kita sedekah masjid atau sedekah masjid, ketika halnya kita membantu bangunan, membuat musola atau membangun musola. Nah, ketika musola itu masih ada dan dimanfaatkan, nah itu pahalanya terus mengalir ke kita meskipun kita sudah meninggal sampai besok di hari kiamat. Yang kedua, al ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam arti apa ilmu bermanfaat itu? Seperti ini. Sampean di sini sekarang menimba ilmu sekolah. Sekolah menimba ilmu. Nanti ketika sampean sudah lulus, sampean mengajarkan kepada anak didik sampean. Contohnya sampean sekarang belajar alif. Saya ajar alif. Lalu sampean bisa lulus di sini, lulus dari sekolah mengajar di TPQ umpamanya. Itu sampean ajarkan alif dan sampean punya waktu itu 10 murid. Nah, otomatis sampean punya pahala 10. Nah, nanti ketika murid sampean sudah sukses dan seorang menjadi guru juga, lah per murid itu mempunyai murid 10 lagi. Otomatis pahalanya semakin banyak dan itu mengalir ke sampean. Meskipun sampean sudah meninggal, pahalanya pun itu tetap mengalir ke sampean. Sebaliknya, pahala itu kan sampean ilmu itu sampean dapat dari saya misalnya, itu juga nanti mengalir juga ke saya meskipun saya sudah meninggal. Seperti itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah. Waladun itu anak, waladun sholihun anak yang soleh, yad'ulah yang mendoakan orang tuanya. Seperti itu. Jadi makanya kita dianjurkan atau dipimpin untuk mendidik anak kita dari kecil ilmu agama seperti itu. Jadi nanti supaya apa? Besar supaya dapat kita jagakan doanya, karena doa anak soleh itu tembus mengalir sampai kita sudah meninggal, mengalir terus seperti itu. Selanjutnya di sini kita membahas tentang dasar hukum wakaf atau hukum wakaf. Bisa dilihat di sini. Oke, gimana, sudah dilihat tadi hukum wakaf? Hukum wakaf adalah jais. Dalam hukum asalnya jais atau diperbolehkan, boleh. Sebab jais diperbolehkan. Tetapi ketika kita melihat
pahala wakaf atau manfaat wakaf yang sangat besar, maka lebih dianjurkan atau lebih larinya kepada sunnah. Selanjutnya, sesudah mengetahui hukum wakaf, di sini ada beberapa dalil-dalil Al-Quran yang menjadi sandaran dari hukum wakaf. Mungkin bisa dilihat di monitor di sebelah. Itu tadi potongan-potongan atau ayat-ayat dalil-dalil Al-Quran yang dijadikan sandaran hukum wakaf. Nah, salah satu saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-ayat Subhanallah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia. Nah, dari potongan atau dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah menyuruh kita berbuat baik, nanti kelak akan mendapat kebahagiaan. Contohnya kita berbuat wakaf. Dalam arti wakaf itu kan mendapat pahala. Kita berbuat wakaf mendapat pahala, dan pahalanya pun itu mengalir sampai bahkan kita sampai meninggal pun pahala itu masih kita dapatkan. Nah, itulah salah satu dari firman Allah untuk berbuat kebaikan. Nanti kelak akan diganti oleh Allah berupa kebahagiaan. Dalam arti kebahagiaan apa? Kebahagiaan di kebahagiaan di dalam kelak nanti ketika kita sudah meninggal, seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui hukum wakaf, dalil-dalil tentang sandaran yang dijadikan hukum wakaf, sekarang kita melangkah pada rukun wakaf. Apa saja rukun wakaf itu? Bisa dilihat di monitor berikut ini. Celing, gimana? Masih semangat? Lanjut ya. Oke. Nah, ketika sudah mengetahui rukun wakaf, ya Bapak terangkan tadi, sekarang kita harus mengetahui macam-macam wakaf. Siapa di sini yang sudah tahu macam-macam wakaf? Mungkin sebelumnya pernah membaca buku atau artikel macam-macam wakaf. Siapa yang tahu? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak sama-sama monitor di samping Bapak ini. Darat. Gimana? Sudah tahu macam-macam wakaf? Mari kita ulas bersama. Yang pertama tadi apa wakaf? Ada wakaf ahli atau guri, di mana wakaf ini bersifat khusus. Yang kedua wakaf khairi. Jadi yang kedua ini wakaf ini bersifat umum. Kenapa kok wakaf ahli atau guri dikatakan wakaf yang bersifat khusus, dan sedangkan wakaf khairi dikatakan wakaf umum? Karena wakaf ahli ini ditujukan atau diperuntukkan untuk keluarga atau keturunan, kerabat seorang wakif itu sendiri. Dalam arti ketika saya berwakaf, saya akan mewakafkan harta saya ini berupa ini kepada anak saya, cucu saya, cici-cici saya, seperti itu. Kalau wakaf khairi ini bersifat umum, dalam arti siapapun boleh memanfaatkan barang wakaf atau harta wakaf tersebut, baik itu fakir miskin atau orang-orang lain boleh memanfaatkan wakaf tersebut. Jadi tidak ada diperuntukkan secara khusus, kecuali kalau wakaf ahli ini tersebut. Kalau wakaf khairi pokoknya maslahah untuk umatnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham tentang penjelasan Bapak tadi? Dari pertama kali, dari wakaf, hukum wakaf, dalil tentang wakaf, rukun-rukun wakaf, macamnya wakaf, gimana? Sudah tahu? Nah, mungkin nanti untuk lebih lanjutnya, atau ada yang kurang paham, mungkin bisa dibaca sendiri, dan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bapak. Mungkin untuk
pelajaran kali ini saya sekiankan pelajaran tentang wakaf ini. Apabila dari awal Bapak menyampaikan sampai akhir Bapak menyampaikan ada kesalahan, khilafan baik berupa perkataan maupun perbuatan Bapak, dari hati yang paling dalam Bapak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak, al insanu makhluk khata' wa nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya lupa dan salah. Sekian dari Bapak, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.